Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetya Aditya dan rekan saya Alika Nugraha yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik di sepak bola hanya di Propaganda program sepak bola untuk Anda. Kak, Alika ini kan tahu ya, ini program sepak bola ya. Betul sekali. Nah, Alika pertama kali nonton bola tuh kapan sih, Kak? Aduh, saya lupa tepatnya kapan tapi udah dari kecil sih. Dari kecil tahun berapa tuh kira-kira? Ya 98 98, kayaknya waktu mulai SD karena kebetulan dapat ayah yang suka bola juga. Oh gitu, ayahnya ini ya Didier Drogba. Wah, Bukan. jauh ya, saya di Pantai Gading waktu itu berarti. Kak Alika ya di sepak bola suka momen apa sih Kak sebenarnya? Kalau saya biasanya momen-momen menjelang peluit akhir tuh. Oh, gitu. Yang kalau misalnya biasanya ada drama tuh, gol-gol menit akhir tuh saya sukanya di sana. Sukanya di sana ya. Nah, sebenarnya Kak ada satu momen di mana di momen itu semua orang tuh ngeliatin itu gitu. Oke. Yaitu momen tendangan bebas. Oh iya, ini lebih ini daripada tendangan penalti ya, lebih Iya, menegangkan lebih biasanya. menegangkan. Karena kan kalau tendangan penalti mungkin ya 80% gol ya. Udah pasti masuk. Kalau tendangan bebas mah banyak lah peluangnya. Alika punya favorit lagi Saya nggak? juga dong punya. Kalau spesialis tendangan bebas dalam tanda kutip ya. Ada Tri Hartanto dari Hartanto. Persat Kebumen. Persat, yang kemarin ya. Iya benar, yang masih anget. Yang bahkan membuat lawannya masuk rumah sakit. Saking bebasnya dia menendang. Ini salah dong ya, diluruskan tendangan bebas itu tendangan ini ya. Tendangan ini ya apa? Free kick ya. Free kick. Nah, kalau saya punya beberapa nama pemainnya kayak. Emang ada jadi beberapa pemain yang dia jadi spesialis. Memang ya? dia spesialis tendangan bebas dan ditakuti kiper-kiper lawan gitu. Yang paling terkenal itu ada namanya Juninho Pernambucano. Wah, ini kalau angkatan lama dia udah tahu. Udah pasti udah tahu ya. Dia ini terlahir dengan nama Antonio Augusto Ribeiro Reis Junior. Oke. Nah, dia ini sering banget ketukar sama Juninho Paulista Kak, yang Iya, ada sempat dua kita kan Juninho. yang sempat kita bahas kemarin. Betul. Yang dia itu sebenarnya main di Middlesbrough. Padahal dari muka tuh beda banget sih Juninho Paulista. Namanya aja karena di Brazil mungkin Juninho banyak. Banyak, Iya. benar. Nah, Juninho Pernambucano ini terkenal waktu dia main di Lyon, Lyon. Olympique Lyonnais. Juninho menjadi pemain dengan pencetak gol tendangan bebas terbanyak di dunia saat ini. Keren. Dengan 77 gol Kak. Wah, itu semua tendangan bebas ya. Semua tendangan bebas. Dan kenapa sih dia bisa mencetak banyak gol? Karena dia ini melakukan tendangan bebas dengan teknik knuckleball. Knuckleball. Ini yang dilakukan sama Cristiano Ronaldo. Jadi sebolanya ditendang, tiba-tiba gol. Gak kaget ya maksudnya masuk. Jadi kipernya pun Gak bisa susah nebak. dia terprediksi ya. Dan mayoritas tendangan bebasnya Juninho ini tuh dilakukan dengan tendangan yang keras Kak. Oke. Jadi udah knuckleball, bolanya keras dan cepat gitu, makanya susah ditahan sama kiper. Gitu, Si kerennya si Juninho ini saya pernah tahu dia tuh ngakui kalau dia tuh nge-copy sebenarnya. Oh, sebenarnya bukan Jadi asli dia ya. Tendangan bebas dari Marcelinho dan Didi. Oke. Waktu itu tuh dia temennya di timnas Brazil. Iya, waktu dulu Yang di saya timnas yakin Brazil. emang di timnas Brazil tuh kayaknya semua orang jago deh. Bener. Buat tendangan bebas. Iya, Karena saya ada iya. momen di Chelsea gitu ya. Ketika tendangan bebas, yang pemain Brazil tuh kayak berebut gitu. David Luiz, ya. Willian, Oscar, Bener. semuanya tuh pengen karena mereka jago-jago sih. Iya. Tapi yang kasihan itu Kak Didi Kak. Didi, Iya, dia kan habis main di timnas Brazil. Terus dia pensiun tuh kalau nggak salah jadi kuli bangunan gitu. Wah, Terus sedih ikutan banget. stand up comedy Kak. Ah, Kang iya. Didi ya. Untung dia menang. ini yang berikutnya nih bener Oke. nih. Yang ini juga legenda Brazil lagi. Legenda Brazil. Ini kalau kalian gak tahu parah sih. Yang ini ada Pele. Pele. Untung nggak pakai R ya. Benar dong. Jadinya Perle. Airplay. Kenapa jadi kesana? Pele ini terlahir dengan nama Edinson Arantes Nascimento. Iya. Kak, tapi ada yang menarik sih Kak. Kenapa sih ya nama pemain Brazil ini tuh ada julukannya gitu. Bener kayak Padahal di simplified iya gitu di simplify. Padahal nama mereka tuh nggak jelek ya. Iya keren-keren. Kayak misalkan tadi si Juninho Pernambucano, namanya kan Antonio Augusto. Dia bisa dipanggil Anton Aduh, jauh ya. atau Agus gitu Agus kan. sih bisa. Sebenarnya bagus nama mereka gitu. Kalau misalkan nama mereka kayak Samijan Iya, dan iya. jadinya Ian Kasela kan wajar ya. Itu emang jelek gitu nama Iya, aslinya jelek. ya. Atau misalkan dia ganti nama jadi Dorce Gamalama, Iya. padahal nama aslinya Ahmad Asyadi. Itu beda kasus hei. Tapi emang sih bahkan dia dari Pele ini dia nggak ada Pelenya di Nggak ada nama Pelenya aslinya kan. kan tadinya Oh, contohnya ini Kak yang Ronaldo. iya. Dia tuh waktu kecil dipanggilnya
Ronaldinho gitu. Kayaknya emang kayak template juga sih nama-nama Template. di sana gitu ya. Tapi Pele ini adalah salah satu yang melejit dari spesialis tendangan bebas karena dia punya rekor 1000 ini generalnya ya 1663 pertandingan dan dia mencetak 1279 Wah, gol. gila hampir 1 gol 1 pertandingan itu ya. Dia juga dianggap sebagai pemain terhebat sepanjang sejarah umat manusia gila bahkan sih. versi IFFHS. Benar. Nah, mirip sama Junior juga, Pele ini mempunyai tendangan bebas yang keras. Tendangannya bahkan sering ketangkap sama mic di stadion. Oh jadi ada suara bak gitu. Wah, iya, ada sound effect-nya. Jadi Pele ini mengkombinasikan teknik tendangan bebasnya, tapi yang paling sering dia tendang sekeras mungkin. Jadi kipernya tuh sampai melamun. Oh saking kerasnya Saking tadi kerasnya. tendangannya Pele ya. Gila. Yang selanjutnya ada ini Kak, Victor Antonio Legrottaglie. Iya. Cuma dia rada kurang banyak sih sebenarnya referensinya. Jadi kita next aja ke Ronaldinho. Nah Ronaldinho sama Victor ini mereka sama-sama mencetak 66 gol dari tendangan bebas. Ronaldinho ini terlahir dengan nama Ronaldo de Assis Moreira. Lagi-lagi ya kayak tadi ya. Dia ini adalah idola saya Kak. Benar. Karena dia bermain selalu sambil tersenyum. Iya. Itu kan bikin kita juga seneng Positive gitu. vibes. Positive vibes. Dan yang paling saya seneng dia ini tidak segan-segan untuk menunjukkan skillnya. Benar. Jadi dia skillnya tuh bisa ngecek kayak feints gitu. Kayak FIFA Street dia. Ya, terus ada yang sombrero Kak. Sombrero ini tuh dia misalnya Alika di sini, saya di sini, bolanya saya kasih ke belakang. Dan itu dia lakukan 3 kali secara beruntun. Iya, dan itu di pertandingan resmi Di pertandingan resmi ngelawan Athletic Bilbao bener. Dan ada yang paling fenomenal, waktu dia ngebintangin iklannya Nike. Nike. Jadi di videonya tuh dia pakai sepatu Nike tempat latihan, terus dia latihan dengan nendang tiang gawang. Wah, berkali-kali Kak. Iya. Dan hampir 100% akurat pasti kena tiang. Akurat ya. kena tiang balik lagi ke dia, kena tiang balik lagi ke dia, gitu terus Kak kestrikaan. Dan ini ya video ini jadi video pertama di YouTube yang mencapai 1 juta view. Oh, zaman sebelum banyak yang prank-prank ya. Prank-prank, Ini viral benar. duluan. Dan yang paling dikenal lagi adalah Ronaldinho ini sering melakukan no look pass No look alias pass, ngumpan iya. tanpa melihat. Jadi kayak, gitu. Sambil merem ya. Enggak dong, dia sambil ke arah lain biasanya ya. Nah, karena pergerakan dan skillnya yang bagus, kita ini kan sampai lupa sebenarnya Ronaldinho ini tuh jago banget tendangan bebasnya. Jadi selain tendangan bebas yang standar ya, yang lambung, dia juga jago saat tendangan bebas mendatar tanah. Yang sekarang kalau ada triknya yang Ada yang tiduran. Ya, ini kayaknya gara-gara Ronaldinho juga ya. Nah, golnya yang salah satu yang dikenang sama apalagi sama publik Inggris waktu di Piala Dunia 2002 Kak. Nah. Jadi tendangan bebas apa ya perempat final kalau nggak salah itu di Piala Dunia. Waktu lawan Inggris ke gawang David Seaman. Tendangan bebasnya dari pinggir dan jauh dari gawang Kak. Semua orang berpikir dia akan ngasih umpan ke dalam kotak penalti gitu. Padahal dia langsung nendang ke gawangnya Seaman. Gila sih. Nah ada yang ini Kak, ada yang unik di Ronaldinho. Ngelihat ya kelakuannya lah gitu ya. Iya. Jadi 2011 dia ini deal sama Coca-Cola. Oh, buat jadi brand ambassador. Jadi brand ambassador. Iya. Tapi Juli 2012 di-cut. Wah, baru bentar ya. Iya, Alika tahu alasannya kenapa? Mungkin karena dia lebih suka Fanta. Nah, karena waktu di konferensi pers dia minum Pepsi. Padahal dua merek yang berbeda ya. Dan mereka kan kompetitor gitu kan. Kalau saya mau nambahin Ronaldinho emang kelakuan di luar lapangannya tidak seindah yang di lapangan. Iya. Karena katanya waktu itu zaman dia lagi naik-naiknya dia tuh suka melakukan seks sebelum pertandingan. Wow. Karena katanya itu membuat dia bahagia. Katanya. Oh iya, jadi dia senyum-senyum tuh sebenarnya. Karena habis melakukan yang bahagia-bahagia katanya. Iya, saya jadi ingat ya waktu itu kan waktu zamannya Pep kalau nggak salah ya, Ronaldinho itu kan pindah ke Milan kalau nggak salah. Milan dulu. Soalnya Pep ini ngelarang pemainnya buat seks sebelum pertandingan. Iya. Salah satunya Messi. Messi itu nggak boleh banget tuh sama Pep. Messi jangan katanya. Alasannya adalah nanti takut cedera otot. Aduh, takut lututnya kopong. Ada aja ya. Yang berikutnya nih, kalau tadi pemain Brazil semua, yang ini ada yang paling fenomenal. Fenomenal. Ya, ada David Beckham. David Beckham. Jadi dia juga mencetak hampir sama, jadi dia cuma mencetak 65 gol. 65 gol. Ya, teknik tendangan David Beckham yang terkenal ini memanfaatkan lengkungan yang membuat kiper tidak bisa Disintir ya, Iya, disintir. kalau bahasa Sundanya disintir. Ya. Kemampuan melengkungkan bola membuat Beckham ditempatkan sebagai pemain sayap sebenarnya. Meski kecepatannya tidak secepat pemain sayap. Oh iya. biasanya. Jadi dia tuh sebenarnya nggak cepet tapi karena umpannya bagus jadi pemain sayap ya. Betul. Kenapa bisa? Karena Beckham itu biasanya latihan berjam-jam bersama tim tuh dia
latihan tendangan bebas. Ya, jadi base latihan dia latihan tendangan bebas gitu ya. Wah, jadi emang sih. dia tuh beneran spesialis gitu. Bahkan saat hubungan klub dengan manajer buruk gitu ya, Beckham ini tetap latihan keras. Oke. Jadi yang itu membuat pesaing di Madrid Fabio Capello tuh memuji profesionalitas. Iya benar-benar saya ingat tuh soalnya waktu apa ya, dia bulan Januari 2006 mungkin kalau nggak salah, dia udah sama LA Galaxy. Betul. Nah terus Fabio Capello tuh kesal gitu karena dia nggak mau memperpanjang kontrak. Akhirnya Beckham tuh dikeluarkan dari tim lah intinya mah. Tapi Beckham ini tuh tetap latihan kan, sampai akhirnya dia ditarik lagi masuk ke dalam tim dan bawa Madrid juara La Liga musim itu. Ya, yang paling unik mungkin dari fakta soal spesialisnya Beckham ini, ada suatu masa dia bermain bersama Roberto Carlos. Iya di Madrid Di Madrid. Yang mana dua-duanya juga spesialis tendangan bebas. Waktu itu ada momen dia mengambil ada tendangan bebas. Mereka berdua tuh sama-sama berhadapan. Iya. Mungkin kalau misalnya ini mah diskusi kan harusnya. Siapa gitu ya. Iya, Roberto Carlos ini dilema dia. Karena dia ingin ngambil, tapi dia juga pengen melihat Beckham tendang. Wah, jadi saking ngefansnya gitu sama tendangan bebas Beckham. Iya. Apa saja sampai kayak gitu. Saya saking ngefansnya sama Beckham, saya punya posternya di kamar Kak. Wah iya. Poster celana dalam. Karena model juga. Model ya, dia model. Ganteng ya, aduh. Ya gitu aja pembahasan di segmen pertama ini. Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda. Program sepak bola untuk Anda.